Hai hai hai, selamat datang di channel Arnil Stories. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta bunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Novel romantis Seatap Tanpa Cinta, karya Rizky. Usia kalian kan sudah cukup. Bagaimana kalau kalian bertaruh agar bisa saling mengenal lebih dalam lagi? Lembut sang kiai berkata, membuat Kamelia refleks mengangkat wajahnya. Sementara Hagi yang masih belum paham pada ucapan sang kiai hanya bisa mengernyitkan keningnya lagi. Ta'aruf? Apaan tuh? Tanya Hagi dalam hatinya. Amel, saat kamu diantar ibumu ke sini, ibumu berpesan agar kamu dicarikan seorang laki-laki yang baik dari pesantren ini yang kelak akan menjadi suamimu. Karena itu sekarang Abi dan Umi ingin menepati permintaan ibumu itu. Ucapan sang kiai lagi-lagi membuat kedua bola mata bundarnya itu melebar cemas. Begitupun dengan Hagi yang kini mulai memahami apa yang diucapkan sang kiai. Pria berusia 25 tahun itu refleks menatap papanya dengan tatapan penuh tanya dan tak suka. Usia kamu kan sudah cukup untuk berumah tangga, jadi terimalah perjodohan ini, saut Hamis pada putranya. Sontak Hagi bangkit tapi Hamis kembali menarik tangannya. Diam di sini, jangan bikin malu papa, bisik Hamis. Hagi tidak mau dijodohkan, Pak. Sanggahnya kencang, membuat Kamelia semakin melebarkan mata dengan cemas. Seketika jantung Kamelia berdetak hebat. Perasaannya juga dipenuhi rasa gundah dan bimbang. Satu sisi yang dikatakan sang kiai itu memang benar. Ibunya selalu berharap agar ia segera mendapatkan jodoh supaya saat ibunya meninggal, ia sudah tenang katanya. Tapi di sisi lain, ia tak mungkin menikahi pria angkuh dan sombong seperti Hagi yang kini ada di hadapannya itu. Kamu harus segera menikah agar hidupmu terarah, ucap Hamis tegas. Sudah Bi, atur saja tanggal pernikahannya sekarang, sebelum anak ini membuat banyak alasan, imbuh Hamis lagi pada sang kiai. Tidak baik memaksa seperti ini. Berikanlah dulu anakmu itu waktu, Miss, saut sang kiai. Tidak apa-apa, Bi. Anak saya ini memang sengaja akan saya carikan jodoh dari pesantren. Sebab lingkungannya tidak ada yang benar. Agar dia jadi manusia yang baik, maka dia harus menikah dengan wanita yang baik pula. Kamelia terbelalak mendengar ucapan Hamis. Ia semakin merasa khawatir. Sebab pria yang disebut akan dijodohkan dengannya ternyata punya lingkungan yang tidak baik. Setidaknya sedikit banyaknya Kamelia juga sudah dapat menduga sosok seperti apa pria yang ada di hadapannya itu sekarang. Umi, Kamelia berbisik. Istri sang kiai lalu mendekatkan telinganya. Amel takut, tidak mau dijodohkan seperti ini, Umi, ucapnya pelan. Jangan takut, ini hanya obrolan saja. Semua kita serahkan sama Allah, ucapnya penuh kelembutan. Kamelia kembali menunduk lesu. Tidak ada pilihan lain selain berserah diri pada Yang Maha Kuasa dan pasrah atas semua yang akan terjadi padanya. Pertemuan saat itu selesai, sebab Kamelia diizinkan kembali meninggalkan mereka lebih dulu. Entah bagaimana keputusan akhirnya, Kamelia sendiri tidak mengetahuinya. Bertanya pun ia sungkan pada sang kiai dan istrinya. Ia hanya bisa berharap diberikan yang terbaik oleh Allah apapun yang akan terjadi nanti. Kamelia, santri putri berparah cantik yang dikenal dengan sifatnya yang riang serta mudah bergaul, kini tengah melamun di jendela jerambah. Di kobong santri ada yang namanya jerambah, yaitu tempat yang bisa digunakan para santri untuk berkumpul, entah untuk belajar bersama,
sholat malam bersama, atau kembali mengkaji pelajaran yang telah dipelajari bersama. Di kobong santri putri sendiri ada 3 jerambah. Ada jerambah bawah untuk mengaji bersama dan menerima tamu, jerambah atas untuk belajar atau sekedar berkumpul bersama, dan 1 jerambah khusus yang bisa digunakan untuk sholat berjamaah khusus santri putri. Di jendela jerambah yang digunakan khusus untuk sholat itu, sekarang Kamelia tengah melangitkan doanya dalam hati. Tatapannya meleset jauh pada gedung santri putra yang ada di seberang masjid pondok pesantren. Sejak dulu, ia sangat berharap suatu hari nanti ia akan punya pemimpin hidup yang juga seorang keluaran pondok pesantren, agar Kamelia bisa menjalani kehidupannya selaras dengan suaminya kelak. Tapi keadaan yang tengah dijalaninya sekarang justru sebaliknya. Entah perjodohan itu akan berlanjut atau tidak, tetapi pertemuan kemarin cukup membuatnya sangat resah dan gelisah. Kamelia jadi tidak bisa tidur tepat waktu, dan akhirnya tidak bisa menghafal dengan baik pelajarannya selama beberapa hari. Dung, dung, dung. Tabuh berbunyi. Pertanda kajian kitab selanjutnya akan segera dimulai. Suara panik santri putri saling bersahutan memenuhi gedung kobong. Di antara mereka, ada yang panik mencari jilbab, ada yang panik mencari rok panjangnya, ada pula yang baru mulai menyetrika jilbab dengan tergesa. Ada yang panik buru-buru menghabiskan makanannya, dan lain serba-serbi cerita keseruan yang tidak bisa diceritakan satu persatu. "Kamelia, ayo buru!" saut seorang santri putri yang tengah turun tergesa. Ia juga tampak memeluk kitab jurmiyahnya di dada. Kamelia tak segera beranjak. Ia masih senang duduk menyender memandangi lampu-lampu yang menyala di jauh sana, sembari merasakan angin malam yang menerbangkan jilbabnya. "Kamelia, sekarang pelajaran jurmiyah. Kamu tahu kan apa yang akan terjadi kalau kamu terlambat?" saut seorang santri putri yang juga satu kelas dengannya. "Astagfirullah." Kamelia menepuk jidatnya dan segera berlari ke kobongnya untuk mengambil kitab dan mengganti jilbab. Pelajaran jurmiyah adalah pelajaran paling susah untuk santri putri, tak terkecuali bagi Kamelia. Santri putri yang dikenal juga dengan otaknya yang cemerlang itu bahkan belum mampu menamatkan kitab jurmiyahnya meski sudah bertahun-tahun ia menjadi santri pondok pesantren Nurul Imani.